Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Arif dalam YouTube channel Guru SD Official Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini Pak Arif akan membahas latihan soal ulangan harian untuk kelas 6 semester 2 pada bab indahnya saling membantu dan hidup rukun. Nanti akan ada 15 soal yang akan kita pelajari bersama. Untuk itu, sebelum kita memulai latihan soal pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan dukung Pak Arif supaya dapat membuat latihan-latihan soal pada materi-materi selanjutnya. Nah, langsung saja kita masuk pada soal nomor 1. Apakah arti dari kata ta'awun? A. Toleransi. B. Tolong menolong. C. Saling mengenal. Atau D. Saling memahami. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Tolong menolong. Tolong menolong itu bahasa Arabnya ta'awun. Itu ya. Lanjut pada nomor soal 2. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam A. Kebaikan dan permusuhan. B. Keimanan dan ketakwaan. C. Kebaikan dan takwa. Atau D. Dosa dan permusuhan. Apa ya perintah tolong menolong dalam apa ya jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C ya, kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Birri itu kebaikan, wat taqwa dan takwa. Itu ya. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 3. Perbuatan yang mencerminkan pengamalan surah Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong adalah A. Menolong teman untuk membolos. B. Menolong teman untuk menyontek. C. Meminjami uang untuk berjudi. Atau D. Meminjami teman pensil. Yuk, kira-kira apa ya jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah D ya, meminjami teman berupa pensil. Jadi itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Begitu ya. Tidak boleh menolong temannya dalam berjudi, menyontek, membolos, tidak boleh. Itu ya. Lanjut soal nomor 4. Berikut yang termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu A. Menolong nenek yang akan menyeberang jalan. B. Mengingatkan teman untuk beribadah. C. Membantu teman saat belajar kelompok. Atau D. Membantu teman mengambil buah tetangga. Kira-kira apa ya? Yang mana ya yang perbuatan dilarang oleh Allah? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah D ya, membantu teman mengambil buah tetangga. Itu namanya mencuri. Tidak boleh membantu temannya dalam hal mencuri. Begitu ya. Lanjut soal nomor 5. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, kita dilarang untuk saling tolong menolong dalam A. Dosa dan kebaikan. B. Dosa dan kemusyrikan.
C. Dosa dan kemungkaran, atau D. Dosa dan permusuhan. Yang mana ya? Yang A atau B atau C atau D? Ya, betul sekali, jawabannya adalah D ya, dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tidak boleh tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Begitu ya. Lanjut soal nomor 6. Hukum menolong orang dalam berbuat maksiat adalah A. Mubah, B. Haram, C. Makruh, atau D. Sunnah. Kira-kira apa ya hukumnya menolong orang dalam berbuat maksiat? Jawabannya adalah, iya betul sekali, B ya, haram. Perlu kalian ketahui bahwa hukum di dalam Islam itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Jadi kalau ditanya hukum berarti jawabannya kalau tidak salah satu dari 5 tadi ya. Dan menolong orang berbuat maksiat adalah haram hukumnya atau dosa. Lanjut soal nomor 7. Berikut ini adalah contoh perilaku tolong-menolong dalam kebatilan, kecuali A. Menolong teman berkelahi, B. Membantu teman menyontek, C. Tidak menolong teman yang jatuh, atau D. Menjenguk teman yang sakit. Kira-kira yang mana ya? Iya, betul sekali, jawabannya adalah D. Menjenguk teman yang sakit. Jadi kebatilan itu adalah kejahatan atau keburukan. Berarti yang bukan termasuk kebatilan yaitu menjenguk teman yang sakit. Lanjut soal nomor 8. Berikut ini yang bukan manfaat tolong-menolong adalah A. Menimbulkan ketentraman hati, B. Mendapatkan pujian, C. Mendapat pahala, atau D. Meringankan beban orang lain. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Iya, betul sekali, jawabannya adalah B ya, mendapat pujian. Jadi manfaat dari tolong-menolong itu bukan mendapat pujian, tapi bisa menenteramkan hati, mendapat pahala, dan bisa meringankan beban orang lain. Seperti itu ya. Lanjut soal nomor 9. Bagaimana sikapmu jika melihat temanmu yang menolong orang lain dalam hal keburukan? A. Apakah kamu membiarkan saja? Atau B. Ikut membantu? C. Mengingatkan teman dan menasehati? Atau D. Cuek saja? Kira-kira jawabannya yang mana ya? Iya, betul sekali, jawabannya adalah C ya, harus mengingatkan teman dan menasehatinya jika menolong orang lain dalam hal keburukan. Seperti itu ya. Lanjut soal nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nomor 1, Islam adalah agama yang paling sempurna menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agama Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia di alam ini. Yang ketiga, agama Islam khusus bagi orang-orang Arab dan Muslim saja. Yang keempat, agama Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Pernyataan di atas yang sesuai dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 adalah A. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. Atau D. 1, 3, dan 4. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Iya, betul sekali. Ini yang nomor 1 ini, Islam adalah agama yang paling sempurna. Ya, benar. Agama Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia. Ya, benar juga. Agama Islam khusus bagi orang Arab. Ya, ini salah. Jadi yang ada 3-nya salah. Berarti jawabannya adalah
B ya, 1, 2, dan 4. Seperti itu ya. Kalau mendapati soal seperti ini harus teliti dalam membaca soalnya. Begitu ya. Lanjut soal nomor 11. Cermati penggalan ayat surah Al-Maidah. Cermati penggalan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 berikut. Bacanya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang dimaksud pada lafal yang bergaris bawah berarti lita'arafu. Kita dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dianjurkan supaya saling lita'arafu itu apa? A. Bersaing, B. Berlomba, C. Berpasangan, atau D. Mengenal. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Li ta'arofu, ta'aruf. Ta'aruf itu artinya ya mengenal. Jawaban yang benar adalah D ya, saling mengenal. Lanjut soal nomor 12. Bagaikan memakan daging saudara sendiri yang telah mati bila kita melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, yaitu perbuatan apa? A. Berdusta, B. Bergunjing, C. Mencuri, atau D. Berkelahi. Kira-kira yang mana ya? Jawabannya ya betul sekali, jawabannya adalah B ya, bergunjing. Bergunjing itu membicarakan keburukan orang lain seperti menggosip, gibah, dan lain-lain. Jadi diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati jika kalian bergunjing. Jawabannya B ya. Lanjut lagi soal nomor 13. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Pak Arif bacakan ya. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, di sini pertanyaannya adalah bacaan gunah ditunjukkan oleh nomor. Ini sudah ada nomornya 1 sampai 6. A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 4 dan 6, atau D 5 dan 6. Bacaan gunah. Gunah itu artinya berdengung. Yang mana ya kira-kira? Ya betul sekali, jawabannya adalah D ya, 5 dan 6. Tandanya ada non bertasdid ya. Dibaca dengung. Inna, dhonna, dhonni, berdengung ya. Jadi jawabannya adalah nomor 5 dan 6. Ini ada non tasdid, ini ada non tasdid. Lanjut soal nomor 14. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling A. Berpangkat, B. Berpendidikan, C. Berharta banyak, atau D. Bertakwa. Kira-kira yang mana ya? Ya betul sekali, jawabannya adalah D ya, paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum itu artinya orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Jadi bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang berpendidikan, bukan orang yang berharta banyak, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Seperti itu ya. Lanjut soal nomor 15, soal terakhir. Orang yang bertakwa adalah orang yang titik-titik. A. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. B. Menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. C. Selalu berbuat maksiat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau D. Menjalankan larangan Allah dan menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang mana ya? Ya, betul sekali, jawabannya adalah
A ya. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Seperti itu ya. Nah, kita sudah belajar 15 soal. Semoga 15 soal ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa rajin beribadah dan rajin belajar supaya kalian bisa menjadi anak yang pintar. Seperti itu ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Arif. Apabila dalam penyampaian ada tutur kata Pak Arif yang kurang berkenan, Pak Arif mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.